Sorotan lain di Kompas Malam, Ketua KPK nonaktif Firly Bahuri akhirnya keluar dari gedung Bareskrim dan tidak ditahan usai 11 jam diperiksa penyidik. Firly diperiksa sebagai tersangka kasus pemerasan eks-Mentan Syahrul Yassin Limpo sejak pukul 9.30 untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka di ruang pemeriksaan di lantai 6, saudara. Ini adalah pemeriksaan Firly yang kedua setelah ditetapkan sebagai tersangka. Firly dipanggil untuk memberikan keterangan tambahan yang diperlukan penyidik, termasuk mengenai klarifikasi soal aset dan juga harta kekayaan Firly yang tidak masuk dalam LHKPN. Lebih lengkapnya terkait dengan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri, kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky. Selamat malam Alfa, pemeriksaan ini sudah selesai, kemudian apa hasilnya? Alfa. Ya, Yasin Niama dan juga saudara, selamat malam. Terkait dengan pemeriksaan terhadap Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini cukup lama, berlangsung sekitar 10 jam. Tadi usai Firly Bahuri tidak memberikan pernyataan apapun, memang keluar dari lobi tengah pemeriksaan Bareskrim Polri, tetapi ia tidak memberikan pernyataan apapun, langsung masuk ke dalam mobil dan meninggalkan kawasan Mabes Polri. Tetapi di tempat terpisah, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo memberikan pernyataan terkait dengan pemeriksaan Firly Bahuri hari ini. Ada beberapa hal yang kemudian digali oleh penyidik terkait dengan aset Firly Bahuri yang tidak tercantum dalam LHKPN dan juga alasan dibalik Firly Bahuri mengajukan saksi yang meringankan. Dua hal ini yang kemudian didalami. Dari hasil pemeriksaan, penyidik ini mendalami atau mencecar Firly Bahuri dengan 22 pertanyaan, di mana terkait dengan aset Firly Bahuri yang tidak tercantum dalam LHKPN ditemukan ada aset-aset yang tersebar di berbagai lokasi, baik itu di Yogyakarta di 2 lokasi, di Jawa Barat ada 3 lokasi, dan juga di Jakarta. Hal ini yang kemudian digali pada hari ini terhadap Firly Bahuri. Kemudian terkait dengan pemeriksaan atau penambahan saksi meringankan, ini juga dicari tahu oleh penyidik, mengingat beberapa waktu lalu pada awal ditetapkan sebagai tersangka, Firly Bahuri ini sudah mengajukan 4 saksi meringankan. Kemudian disusul pada hari ini ia juga memberikan alasan dibalik mengajukan beberapa aksi yang meringankan posisinya sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dan untuk lebih lengkapnya berikut pernyataan dari Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo. Terkait dengan harta benda tersangka serta keluarga terkait adanya aset lain atau harta benda yang tidak dilaporkan dalam LHKPN. Di antaranya aset yang berlokasi yaitu di wilayah Yogyakarta, yaitu daerah Bantul dan Sleman, kemudian juga Sukabumi, Bogor, Bekasi, dan Jakarta. Ya, dari hasil pemeriksaan ditemukan bahwa Firly Bahuri memiliki beberapa aset yang tersebar di Bantul, Sleman, Bekasi, Bogor, dan juga di Jakarta dan juga Sukabumi. Tetapi kalau yang di Jakarta ini diketahui asetnya berada di apartemen Dharma Wangsa Residen. Ini yang kemudian menjadi materi pemeriksaan hari ini. Selanjutnya, kepolisian akan bekerja sama dengan JPU untuk melengkapi berkas perkara terkait dengan kasus dugaan pemerasan ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Lebih lanjut terkait hal tersebut, ini merupakan pemeriksaan ketiga setelah pada tanggal 1 Desember dan juga tanggal 6 Desember Firly Bahuri diperiksa sebagai tersangka kasus tersebut, tetapi sampai hari ini memang belum ada penahanan atau ada sinyal-sinyal penahanan yang akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini menjadi subjektivitas penyidik dan kita akan nantikan bersama kapan tepatnya Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri ini akan ditahan oleh kepolisian. Yasin.
Terima kasih jurnalis Kompas TV Alvania Rizky atas informasinya terkait dengan pemeriksaan Ketua Nonaktif KPK Firly Bahuri.